Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaannya selalu menonton channel Kompos SO. Banyak yang telah memberikan komentar terbaiknya dan diantaranya ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ulas di bagian terakhir. Kali ini kita akan belajar bersama cara membuat kompos dari daun kering seri 2. Apa bedanya seri 1 dengan seri 2? Pada seri 1 menggunakan komposter drum, sedangkan pada seri 2 ini menggunakan komposter jenis karung atau biasa kita sebut komposter bag. Pertama harus kita lakukan adalah membuat starter kompos. Pembuatan starter kompos ini menentukan berhasil tidaknya proses pembuatan kompos selanjutnya. Membuat starter kompos ini cukup sekali seumur hidup, memasukkan sampah-sampah organik. Oke, setelah pembuatan starter ini selesai, proses selanjutnya kita tinggal memasukkan saja daun-daun kering yang kita sapu setiap hari dari halaman yang berasal dari daun-daun kering yang berguguran dari pohon-pohon di sekitar kita. Sahabatku dimanapun Anda berada, daun-daun kering ini bersifat ringan. Sehingga apabila kita memasukkan daun-daun kering ini ke dalam komposter, maka tumpuan daun-daun kering ini diantaranya banyak rongga. Sehingga tersedia cukup oksigen di dalam komposter. Akan tetapi pada daun kering ini tidak terdapat mikroorganisme pengurai, sehingga kita perlu menambahkan bahan organik yang sifatnya mengandung mikroorganisme untuk menguraikan daun-daun kering ini menjadi kompos. Bagaimana kita mendapatkan mikroorganisme pengurai ini? Dengan cara memasukkan sampah dapur yang sudah kita pilah, kita masukkan ke dalam komposter. Sampah dapur ini bersifat berat, sehingga setelah kita masukkan ke dalam komposter, itu bersifat memampatkan, sehingga daun-daun kering di dalam komposter itu akan kempes dan tersedia lagi ruang yang banyak yang menyebabkan daya tampungnya menjadi banyak. Baik, selanjutnya akan berapa lama bisa panen kompos? Panen kompos yang pertama itu setelah 30 hari ya, atau 1 bulan. Tapi panen selanjutnya bisa sewaktu-waktu, tergantung seberapa banyak daun kering yang kita masukkan ke dalam komposter.
Sahabat Kompos SO, tiba saatnya kita mengulas pertanyaan kawan-kawan kita. Pertanyaan nomor 1, ya, apakah perlu diaduk-aduk? Kalau kita numpuk memasukkan daun keringnya itu setiap hari tidak perlu. Tapi apabila kita langsung memasukkan dalam jumlah yang besar, kita perlu mengaduknya supaya tidak padat dan untuk menyediakan oksigen yang cukup. Pertanyaan yang kedua, itu yang dituangkan itu apa? Cairan yang dituangkan ke komposter itu adalah cairan mikroorganisme lokal. Pertanyaan yang ketiga, cara buat molnya itu bagaimana? Cara membuat cairan mikroorganisme lokal ada penjelasannya di video cara membuat starter kompos, atau kawan-kawan bisa menyaksikan membuat cairan mikroorganisme lokal sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja bahan-bahan untuk membuat mikroorganisme lokal? Sama ya, jadi dengan pertanyaan sebelumnya. Dan nomor 5, itu proses pembuatan komposnya berapa hari, Kang? Proses pembuatan kompos sampai panen pertama itu 30 hari atau 1 bulan. Untuk panen selanjutnya bisa setiap saat. Baiklah, sahabat Kompos SO, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.